Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Strategi Dominasi Global JNT Express. Nama saya Karisma Revitali Arsanda, NIM saya 1223199. Asal-usul dan pertumbuhan JNT Express didirikan di Jakarta pada Agustus 2015 oleh Jet Li dan Tony Chen. JNT Express berkembang pesat dari pemain lokal menjadi dekakron global melalui strategi penetrasi pasar yang agresif dan operasional 365 hari. Status saat ini menjadi salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia dengan cakupan 13 negara inti dan layanan internasional ke-60 plus negara tujuan. Memiliki lebih dari 300.000 personel layanan di seluruh dunia. Visi dan filosofi inti. Jejak global 2026. 13 negara inti yaitu Indonesia, Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, Saudi Arabia, Brazil, Meksiko, dan Mesir. 60 plus destinasi internasional. Perluasan besar-besaran layanan JNT internasional pada Juni 2026 ke Asia, Eropa, dan Amerika. 246 pusat sortir termasuk mega hub terbesar di Guangzhou yang beroperasi akhir 2025. Ada gambarnya juga, bisa disimak di sini. Terus yang ketiga ada performa finansial dari 2021 ke 2025. Ini kalau dilihat dari gambarnya ini berkembang ke atas. Berarti perkembangan keuangannya itu baik ya. Pendapatan 2025 itu mencapai US dollar 12,2 miliar dengan volume paket 30,1 miliar. Banyak juga. Profitabilitas pasar baru. Pasar baru Brazil, Meksiko, mencetak laba operasional positif untuk pertama kalinya pada 2025. Lanjut, segmentasi bisnis. Diversifikasi layanan. JNT Express mengintegrasikan 3 pilar bisnis utama untuk melayani seluruh rantai nilai perdagangan. Yang pertama itu JNT Express, layanan ekspres retail inti e-commerce. Yang kedua ada JNT Cargo, logistik kargo berat untuk kebutuhan B2B. Yang ketiga ada JNT Internasional, solusi pengiriman lintas batas cross border ke 60 lebih negara. Lanjut, SWOT, faktor internal. Kekuatan operasional 365 hari tanpa libur, biaya unit terendah, integrasi API real time dengan platform e-commerce raksasa. Kelemahannya ketergantungan tinggi pada volume platform e-commerce retail. Yang kedua ada variabilitas kualitas layanan kurir di wilayah rural. Yang ketiga ada risiko reputasi dari konten viral terkait penanganan paket. Lanjut, opportunities booming live shopping, TikTok Shop, ekspansi cross-border global dan cold chain logistik. Yang keempat ada trades, layanan logistik in-house platform SPE, GoTo, perang tarif destruktif dan kenaikan biaya BBM. Teknologi dan integrasi AI, kecerdasan buatan AI dan big data. Pemanfaatan teknologi canggih untuk efisiensi maksimal. 413 set mesin sortir otomatis. Pemilahan paket berkecepatan tinggi tanpa intervensi manual. Yang kedua ada AI monitoring system, pemantauan arus paket secara real time untuk antisipasi lonjakan double 11 kayak contohnya itu ya tanggal kembar kayak 11, 22, 33, 44 itu biasanya paket itu banyak sekali. Yang ketiga ada 1000 lebih kendaraan otonom, implementasi last mile delivery tanpa pengemudi di Cina dan CI. Lanjut, kepemimpinan di Asia Tenggara.
pemimpin pasar selama 6 tahun berturut-turut sejak 2020. Ini ada 34,4% ya. Kompetitor lain itu 65,6%, hampir setengahnya itu. Terus yang selanjutnya logistik hijau dan ESG. Inisiatif Keberlanjutan 2025. JNT Express berkomitmen mereduksi emisi karbon melalui transformasi energi. Yang pertama 30% truk LNG implementasi armada gas alam cair di Cina untuk memangkas emisi GHG sebesar 6%. Yang kedua 38,2 juta kantong reusable, penggunaan tas transit ramah lingkungan hingga 3,3 miliar kali. Yang ketiga 100% biodiesel B5 adopsi bahan bakar nabati untuk seluruh armada di Filipina. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan talenta. Kesejahteraan karyawan menandatangani kesepakatan algoritma dan aturan kerja pertama di Cina untuk melindungi 290.000 pekerja. Pendidikan dan UMKM. Program JNT Connectpreneur dan pengiriman buku ke area terpencil sebagai kontribusi sosial berkelanjutan. Yang selanjutnya studi kasus rekor double 6 2026. Lonjakan volume mencapai 83,5% ya. Pada puncak promosi double 6 2026, JNT mencatat volume harian tertinggi sepanjang sejarah di SIA. Hal ini dimungkinkan oleh sistem monitoring digital berbasis AI yang mengelola arus paket secara real time. Itu 37 miliar paket per hari itu. Kalau misal tanggal kembar kayak gitu, kalau di gudang itu paket tuh banyak sekali kayak gunung-gunung gitu. Yang selanjutnya ada roadmap strategis 2026 ke 2030. 2026 kualitas, standarisasi layanan sprinter global dan mitigasi krisis reputasi digital. 2028 diversifikasi, penetrasi pasar B2B dan cold chain pangan atau farmasi untuk margin tinggi. 2030 integrasi menjadi jembatan rantai pasok global terpadu berbasis internet. Selanjutnya, membangun masa depan sudah selesai. Kenapa saya memilih perusahaan JNT? Kebetulan saya bekerja di JNT sebagai admin DP, dan saya merasakan itu juga kalau misal di kayak di tanggal kembar itu tuh kelonjakannya, apalagi kurir-kurir itu sampai mungkin selesai malam atau tengah malam itu baru setoran atau apa gitu. Ini ternyata udah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kurang informasi atau kurang dalam membuat PPT ini. Mohon maaf untuk Bu Asri, Mom Asri. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.